Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Surya Wijaya, Ratih Nur Hasanah, Umi Hasanah, Priska Uji Anggraini, dan saya sendiri, Aulia Nur Azizah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Politik Islam di Asia Tenggara dan Nusantara. Materi yang pertama yaitu teori kedatangan dan perkembangan Islam. Teori yang pertama, teori India. Teori India yang secara umum menyatakan bahwa Islam berasal dari India. Meskipun demikian, para sarjana pendukung teori ini masih memperdebatkan daerah-daerah di India yang menjadi asal-usul para pembawa dan kurun waktu kedatangan Islam. Perbedaan ini merupakan konsekuensi dari perbedaan alat bukti historiografi yang digunakan dan perbedaan penafsirannya. Kebanyakan sarjana orientalis yang menekuni kajian Islam di Asia Tenggara mendukung teori India dan berpendapat bahwa tempat asal-usul agama Islam di Kepulauan Nusantara adalah dari anak benua India, bukan dari Arab atau Persia. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Pijnapel, yang merupakan profesor pertama tentang studi Melayu di Universitas Leiden. Pijnapel berargumen bahwa penyebaran Islam ke seluruh Nusantara berafiliasi pada madhab fiqh Syafi'i Arab dari Gujarat dan Malabar. Hal ini dikarenakan daerah-daerah tersebut sangat sering ditemukan dalam sejarah awal Nusantara. Meskipun demikian, Pijnapel tetap beranggapan bahwa para dai yang awal mula menyebarkan Islam adalah orang-orang Arab dari Gujarat dan Malabar, bukan orang-orang India sendiri. Teori yang kedua yaitu teori Arabia. Coromandel dan Malabar bukan merupakan satu-satunya tempat yang menjadi asal-usul agama Islam di Nusantara, tetapi juga agama Islam berasal langsung dari Arabia. Menurut Arnold, sebagaimana dikutip Ezra, bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka mendominasi perdagangan di barat dan timur, sejak beberapa abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Meski tidak terdapat rekaman sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun kita dapat mengasumsi bahwa mereka terlibat pula dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Nusantara. Asumsi ini didukung oleh fakta yang disebut-sebut oleh sumber Cina yang menjelaskan adanya seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera pada perempat akhir abad ke-7. Beberapa pedagang Arab ini dilaporkan telah menikah dengan penduduk lokal sehingga mereka membentuk komunitas Muslim yang merupakan campuran pendatang dari Arab dan penduduk lokal. Saya Ratih Nur Hasanah, NIM 1917405088, akan memaparkan mengenai teori yang kedua, yaitu teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam yang datang di Nusantara berasal dari Persia, bukan India atau Arabia. Teori ini didasarkan pada kesamaan unsur budaya Persia, khususnya Syiah, yang ada dalam unsur kebudayaan Islam Nusantara, khususnya di Indonesia dengan Persia. Di antara pendukung teori ini adalah Husain Jayadiningrat, yang menyatakan 3 alasan. Alasan pertama, ajaran Manunggaling Kawula Gusti dari Syekh Siti Jenar atau Wahdah Al-Wujud Hamzah Al-Fansuri dalam mistik Islam atau Sufisme Indonesia adalah pengaruh Sufisme Persia dari ajaran Wahdah Al-Wujud Al-Hala Persia. Alasan yang kedua yaitu penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab, terutama untuk tanda bunyi harokat dalam pengajaran Al-Quran, seperti kata jabar dalam bahasa Persia, untuk kata fathah dalam bahasa Arab, kata jer dalam bahasa Persia, untuk kasroh dalam bahasa Arab, dan pes dalam bahasa Persia, dan untuk domah dalam bahasa Arab. Alasan yang ketiga yaitu tradisi peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah terhadap syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Cina. Teori ini didasarkan pada argumen yang relatif sama dengan teori Persia, yaitu banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa unsur kebudayaan Islam di Indonesia.
Menurut H.J. de Graaf yang telah menyunting beberapa literatur Jawa klasik atau catatan tahunan Melayu, memperlihatkan adanya peranan orang-orang Cina dalam pengembangan Islam di Indonesia. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel atau yang biasa disebut Raden Rahmat atau Bong Swiho dan Raja Demak atau yang biasa disebut Raden Fatah atau Jinbun merupakan orang-orang keturunan Cina. Pandangan ini didukung oleh Slamet Mulyana dalam bukunya yang kontroversial, yaitu Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam Nusantara. Sementara Dennis Lombard menunjukkan banyaknya silang budaya Cina dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, seperti makanan, pakaian, bahasa, seni, bangunan, dan sebagainya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang teori akomodasi. Teori akomodasi yaitu sejumlah perbedaan yang tampak dalam perdebatan tentang kedatangan, penyebaran, dan Islamisasi Asia Tenggara tersebut ialah mendorong sejumlah sarjana untuk melakukan akomodasi. Teori akomodasi ini menyatakan bahwa tahap permulaan Islam di Nusantara telah terjadi pada abad ke-7 Masehi, sedangkan abad ke-13 merupakan proses penyebaran dan terbentuknya masyarakat Islam di Nusantara. Para pembawa Islam yang datang pada abad ke-7 sampai abad ke-13 tersebut yaitu adalah orang-orang Islam yang berasal dari Arabia, Persia, dan India, Gujarat, dan Bengal. Dalam konteks ini, Eka Transasmita menyatakan bahwa sebelum abad ke-13 merupakan tahap proses Islamisasi, sedangkan abad ke-13 merupakan masa pertumbuhan Islam sebagai kerajaan bercorak Islam yang pertama di Indonesia. Peran Wali Songo di Tanah Jawa. Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. 9 orang wali yang dimasukkan adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. 9 wali tersebut memiliki keterkaitan erat baik berdasarkan ikatan darah ataupun hubungan guru dan murid. Para wali kebanyakan bertugas sebagai pendukung nasihat dan pembantu sultan serta mengembangkan kebudayaan daerah dengan masuknya unsur-unsur ajaran agama Islam. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang akal dan turun-temurun dari generasi ke generasi berikut sebagai warisan para wali Songo dalam menyiarkan Islam menggunakan tradisi lokal sebagaimana yang berlaku di masyarakat. Melalui tradisi inilah mereka memasuki nilai-nilai agama Islam. Ternyata dengan cara yang demikian, dalam waktu yang tidak lama, ajaran Islam telah terkenal dan diterima oleh masyarakat. Dampak syariat Islam yang diperkenalkan di masyarakat adalah syariat yang telah dipadukan dengan tradisi lokal, yakni tradisi yang diberlakukan di masyarakat untuk para penyiar Islam berusaha mewarnai dengan ajaran Islam sehingga menjadi tradisi Islami. Berikutnya penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara. Pada abad ke-13 Masehi, Kesultanan Samudra Pasai berdirilah Kesultanan Samudra Pasai, keturunan Islam pertama di Nusantara yang berlangsung pada abad ke-13 sampai 15 Masehi, terletak di Aceh Utara sebagai jalur laut dan perdagangan yang strategis di kawasan Nusantara. Para pedagang muslim asal Arab, Cina, dan India memasuki daerah ini untuk berdagang dan menyebarkan Islam. Kesultanan Sulu pada 1380 Masehi, Karim ul Makhzum, seorang ulama keturunan Arab, menyebarkan Islam di Kepulauan Sulu. Dilanjutkan Raja Bagindo dari Minangkabau pada 1390 Masehi menyebarkan Islam di wilayah ini. Raja Bagindo telah mengislamkan masyarakat Sulu sebagai Pulau Sibitu sekitar 1450 Masehi. Seorang Arab dari Johor dan Syarif ul Hashim Syekh Abu Bakar tiba di Sulu menikahi para Mislu, putri Raja Bagindo. 2. Abad ke-14 Masehi. Kesultanan Malaka. Letak kesultanan ini berada di semenanjung Malaka. Islam di Malaka berasal dari Kesultanan Samudra Pasai. Pendiri Kesultanan Malaka adalah Parang Suara, seorang
pangeran dari Sriwijaya. Ia menikahi putri Sultan Samudra Pasir dan masuk Islam. Kesultanan ini mencapai kejayaan di era Sultan Muzaffar Shah pada 1445 Masehi sampai 1459 Masehi. B. Kesultanan Brunei Darussalam. Kesultanan Brunei Darussalam adalah kesultanan Islam yang ada di Kalimantan bagian utara. Awal masuk Islam ke Brunei dibawa oleh saudagar asal Cina pada 1770 Masehi. Masuknya Islam awal Alak bertatar masuk Islam, ia berubah kerajaan itu menjadi Kesultanan pada 1406 Masehi sampai 1408 Masehi. Kata Darussalam disematkan pada kata Brunei di abad ke-15, yaitu pusat penyebaran Islam sekaligus perdagangan di wilayah Melayu kala Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kesultanan Brunei Darussalam dikuasai Inggris pada 1888 Masehi di masa Sultan Hashim Jailo Akhirah Mazin. Namun Inggris memberikan kemerdekaan pada tahun 1983 Masehi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Friska Uji Anggraini, NIM 1917405091. Yang ketiga yaitu abad ke-15 Masehi. Yang pertama ada Kesultanan Islam Patani. Kehadiran Islam di Patani dimulai dari kedatangan mubalik dari Pasai Syekh Said yang berhasil menyembuhkan Raja Patani bernama Paya Tunakma yang sedang sakit parah. Paya Tunakma 1486 sampai 1530 Masehi yang beragama Buddha, kemudian masuk Islam yang bergelar Sultan Ismail Shah. Kesultanan Patani mengalami kemajuan pesat dalam menjalin hubungan dagang dengan Malaka dan menjadi pusat perdagangan dan bandar laut, terutama bagi pedagang dari Cina dan India. Kejayaan Patani berakhir setelah dikalahkan Kerajaan Siam dari Bangkok. Peninggalan Patani berupa nisan kubur yang disebut Batu Aceh sebagai simbol hubungan dekat dengan Samudra Pasai. Yang kedua, Kesultanan Ternate. Kesultanan Islam terbesar Maluku berada di Ternate. Islam di daerah ini disebarkan oleh para ulama dan pedagang dari Pulau Jawa. Islam dari agama kerajaan di era Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Ternate menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di bagian timur Nusantara. Mencapai kejayaannya di era pemerintahan Sultan Babullah. Dalam perdagangan, masa Kesultanan Ternate berakhir setelah ditaklukkan oleh VOC pada 1660. Peninggalannya diantaranya benteng Portugis dan istana di Ternate, Maluku Utara. Kemudian abad ke-16 Masehi, yaitu ada Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Cirebon, Banjar, Banten, Buton, Goa, Johor, Kutai, Pajang, Mataram, dan Palembang. Kemudian abad ke-17 Masehi ada Kesultanan Bima, yaitu kerajaan Islam yang berada di Sumbawa bagian timur. Pada 1620, kerajaan Bima berganti menjadi Kesultanan Islam setelah rajanya Lakai masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Abdul Qahir. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qahir Sirajuddin 1640 sampai 1682, Kesultanan Bima menjadi pusat penyebaran Islam kedua di timur Nusantara setelah Makassar. Kesultanan ini berakhir pada 1951. Ketika Muhammad Salahuddin, Sultan terakhir wafat, peninggalan Sultan Bima antara lain berupa kompleks istana yang dilengkapi dengan pintu lare-lare atau pintu gerbang kesultanan. Kemudian abad ke-18 Masehi, Kesultanan Siak Sri Indrapura. Siak Sri Indrapura, Kesultanan Melayu, didirikan pada 1723 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, dan menyebaran Islam di Sumatera Timur berpusat di Desa Buantan, kemudian pindah ke Siak Sri Indrapura berada di sekitar 90 km ke timur Laut Pekanbaru. Wilayah kekuasaannya meliputi Siak Asli, Bukit Batu, Merbabu, Tebing Tinggi,
Bangkok, Tanah Putih, Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Tapung Kiri, dan Tapung Kanan, Kampar, Pekanbaru dan sekitarnya.